Selamat datang di channel video saya. Banyak ceramah Ustadz Manachem Ali dilakukan untuk membenarkan tentang kenabian Muhammad, ya. Misalnya dia mengutip beberapa ayat dari Alkitab atau dari Taurat, atau ketika ada tulisan dari negara lain, ya, tulisan kuno dari negara lain di mana ada kemiripan antar kata Muhammad itu, lalu di situ dia menemukan pembenaran akan kenabian Muhammad, bahwa Muhammad itu sudah diwartakan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, pada kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat, ya, upaya pembenaran Al-Qur'an, ya, yang dilakukan oleh Dr. Manachem Ali. Nah, jadi ada banyak ceramahnya, tetapi pada kesempatan ini saya hanya mengutip dua ceramahnya, ya. Yang pertama itu di mana dia mengutip tentang Injil Barnabas. Nah, ini terkait dengan peristiwa penyaliban Yesus, ya. Nah, jadi dalam Injil Barnabas itu, ya, dia katakan bahwa dalam Injil itu yang disalibkan itu bukan Yesus. Itu. Lain waktu dia membahas tentang Injil, kata Injil dalam Al-Quran itu dalam bentuk tunggal. Baru dia katakan, padahal ada banyak Injil. Ya, ada Injil Markus, Lukas, Yohanes, tetapi Al-Quran hanya menggunakan kata tunggal, dalam bentuk tunggal. Nah, di sini, ya, Manachem Ali menyatakan bahwa ini sebagai bentuk bahwa Al-Quran itu benar. Itu. Nah, logikanya seperti itu, ya. Nah, bagi orang yang tidak kritis, ya, atau kasarnya bagi orang bodoh, ya, akan menerima begitu saja sebagai kebenaran dari pernyataan Manachem Ali ini. Tetapi bagi orang yang kritis, yang masih punya nalar akal sehat, tentu dia akan bertanya, benarkah argumentasi Manachem Ali ini? Nah, di sini saya mau coba mengajak Anda untuk mengkritisi pernyataan beliau. Nah, kita berangkat dari tema Injil Barnabas, ya. Tampak jelas Manachem Ali hanya sekedar memaparkan Injil Barnabas dengan poin bukan Yesus yang disalibkan. Nah, Manachem Ali sengaja tidak melihat secara utuh Injil Barnabas tersebut, ya. Memang Injil Barnabas yang dimaksud itu berangkat dari dokumen Dekrit Gelasius pada abad kelima, ya. Itu. Jadi dalam kami sendiri tidak membaca teks tersebut. Dan saya yakin Manachem Ali juga dia tidak membaca utuh Injil Barnabas tersebut. Tetapi dia hanya mengutip sepenggal saja, ya, yaitu bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Itu. Kalau dia mau kritis, dia bisa bertanya, apa itu Injil Barnabas? Itu. Jadi bagi orang yang paham, Injil Barnabas itu adalah kitab yang sesat. Kenapa sesat? Karena tidak sesuai dengan fakta. Itu. Wartanya tentang wafat Yesus itu bertentangan dengan sejarah. Itu. Jadi Injil Barnabas ini Injil ngacau, ya. Ada pengaruh gnotisisme dan doketisme. Nah, dan kesannya Manachem Ali dia tidak paham apa itu gnotisisme dan doketisme. Itu. Karena kalau dia paham, ini konsekuensi logis bagi pernyataannya terkait dengan Al-Quran tadi. Selain itu juga, dia tidak bertanya kenapa gereja Katolik menolak Injil Barnabas. Gitu.
Jadi simpelnya tuh gereja menolak karena tidak sesuai dengan fakta iman dan fakta sejarah. Simple. Nah, sayangnya apa yang sesat, apa yang sudah tidak ditolak oleh gereja, itu pula yang dipakai untuk membenarkan Al-Quran. Ini kan sangat memprihatinkan. Poin yang berikut kita lihat dari kata Injil. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari penjelasan Ustadz Manachem Ali ini. Hanya persoalannya Manachem Ali mau mempertentangkan makna Injil dengan kitab Injil. Itu. Karena apa? Karena dalam tradisi gereja Katolik, ya, Injil itu hanya satu. Dan bukan hanya Al-Quran, Yesus juga menggunakan kata Injil dalam bentuk tunggal. Para rasul juga seperti yang tertulis dalam surat-surat Paulus, surat-surat Yakobus ataupun Petrus. Mereka menggunakan kata Injil itu kata tunggal, bukan jamak. Itu. Jadi ini persoalannya, Manachem Ali mau menggiring pertentangan antara makna Injil itu dengan kitab Injil. Kalau kitab Injil memang banyak kitabnya, ya, tetapi maknanya tuh Injil itu cuma satu, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Nah, di sini tampak jelas Manachem Ali gagal paham soal Injil, tetapi coba berusaha menyesatkan orang dengan pemahaman yang keliru tadi. Itu yang sangat disayangkan. Tujuannya itu apa? Karena untuk pembenaran Al-Quran tadi. Nah, dari sini kita sampai pada kesimpulan ya bahwa ceramah-ceramah Ustadz Manachem Ali terkait Al-Quran tak lebih dari upaya pembenaran Al-Quran. Ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, pembenaran itu artinya membuat menjadi benar. Jadi sebenarnya itu tidak benar, tetapi dibuat menjadi benar. Bahwa sebenarnya itu salah, tetapi dibuat menjadi benar. Itulah yang terjadi. Ya, Al-Quran ini suatu fakta realitas. Al-Quran sulit memverifikasi kebenarannya tentang kematian Yesus. Ya, sulit. Atas dasar apa Al-Quran mengatakan bahwa yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus? Atas dasar apa? Karena kesulitan untuk memverifikasi kebenarannya, maka dipakailah Injil Barnabas yang juga bukan Yesus yang disalibkan. Menjadi persoalannya adalah kenapa Injil Barnabas berbeda dengan Al-Quran, tetapi tidak dibahas oleh Manachem Ali. Barnabas menyebut yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Berbeda dengan Al-Quran. Tetapi kenapa perbedaan ini tidak dibahas oleh Manachem Ali? Jadi tampak sekali lagi pengangkatan Injil Barnabas hanyalah sekedar upaya untuk membenarkan Al-Quran yang sebenarnya sudah salah. Sekian penjelasan kami. Terima kasih.